Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya dalam mengerjakan project based learning dengan mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan membahas dari mulai dari latar belakang hingga pesan dan pengalaman saya selama mengerjakan project based learning. Langsung saja kita saksikan. Ini saya mengangkat usaha dari keluarga saya, yaitu nasi goreng Uni Wisma. Nasi goreng Uni Wisma ini sudah berkembang selama 5 tahun lamanya. Nasi goreng Uni Wisma ini yaitu sama seperti namanya, yaitu menjual dari nasi goreng hingga berbagai makanan lainnya. Langsung saja. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sinda Aurora dengan NIM 4121811047. Saya dari kelas Administrasi Bisnis Terapan B Karyawan. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang diajar oleh Bu Sinta Wahyuati dan Bu Alti Khotun Nisa. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang usaha. Menurut saya, prospek kenapa saya memilih nasi goreng Uni Wisma untuk dijadikan usaha bisnis, karena di sini orang Indonesia itu sebagian besar itu pasti suka yang namanya nasi goreng. Selain bahannya juga mudah didapat, nasi goreng ini juga praktis dan mudah untuk dibuat. Terus sebenarnya nasi goreng ini tuh bukan berasal dari Indonesia loh. Awal mulanya nasi goreng ini berasal dari negara Tionghoa, lalu dibawa oleh pelayar dan perantau-perantau dari Tionghoa datang ke Indonesia dan menyebarluaskan nasi goreng ini. Nasi goreng ini juga merupakan usaha yang sangat prospektif gitu untuk saat ini gitu. Karena alatnya juga mudah didapat, prosesnya juga mudah. Jadi saya yakin dengan nasi goreng ini, dengan keterampilan yang khusus dalam memasak membuat nasi goreng ini bisa membantu usaha, bisa memiliki prospek usaha yang berkembang nanti. Tujuan usaha saya dalam membuka usaha bisnis nasi goreng ini, karena yang pertama yaitu inisiatif saya sendiri. Orang yang bukan memang orang tua saya, tapi itu karena kerjasama dan bantuan kami semua. Lalu yang kedua, untuk memajukan kehidupan masyarakat dan memperbaiki ekonomi masyarakat. Kenapa? Karena selain ekonomi kami yang berjualan nasi goreng ini bisa meningkat, kami juga bisa memperkerjakan orang lain untuk membantu kami berjualan dan juga bisa memiliki penghidupan yang layak juga pastinya. Lalu yang ketiga, menjadikan mahasiswa lebih kreatif, inovatif tentang berwirausaha. Nah, di sini karena saya sudah memiliki pengalaman dengan berwirausaha, dan saya juga bisa lebih kreatif dan berinovatif dalam mengembangkan bagaimana usaha saya itu bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa memiliki prospek yang lebih baik di kedepan harinya. Lalu yang keempat, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Nah, di sini saya juga akan memantau bagaimana usaha saya untuk lebih berkembangnya dan bagaimana untuk bisa lebih maju dengan cepat seperti apa. Lalu selanjutnya menambahkan pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Nah, di sini dengan pengalaman saya berwirausaha, saya jadi tahu seperti apa sih karakter orang tuh seperti apa gitu. Terus yang disukai orang-orang itu bagaimana gitu. Jadi kita dapat memilih pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang luas juga. Manfaat berwirausaha. Yang pertama, melatih jiwa kepemimpinan. Karena kita dengan berwirausaha, kita memiliki tanggung jawab yang lebih gitu. Bagaimana caranya usaha kita bisa berjalan, tidak keteter, dan bagaimana kita mengayomi karyawan kita untuk bisa kerjanya dengan cepat, rapi, seperti itu. Lalu yang kedua, membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Nah, karena kayak mengerjakan dari persiapan bahan, produksi, ke pasar,
semuanya hingga sampai ke tangan konsumen itu tidak bisa dikerjakan sendiri gitu, itu harus bersama-sama. Nah, dari sini kita pasti membutuhkan karyawan untuk membantu kita, dan di situ juga karyawan atau orang yang membantu kita berjualan itu juga bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Lalu selanjutnya, kemampuan manajemen waktu yang baik. Nah, meskipun kita berwirausaha, kita nggak bisa terus-terusan setiap hari kita kayak ngerjain usaha kita terus. Di sini kita juga harus membagi waktu kita yang mana di rumah untuk istirahat, untuk keluarga, apalagi sekarang saya kuliah, untuk kuliah, dan untuk menjalankan bisnis gitu. Lalu memperoleh keterampilan baru. Nah, di sini kan kayak saya pandai masak nasi goreng, tapi saya cuma bisa mahir untuk masak 1, 2, atau 3 porsi gitu. Tapi kalau misalnya di jualan, di bisnis, itu tuh tidak bisa hanya 1 gitu. Itu tuh misalnya kayak pelanggan datang, nggak mungkin kita harus nyuruh pelanggan datang satu, nggak mungkin itu. Sekarang misalnya datang 10, terus macam-macam menunya berbeda-beda. Bagaimana kita menghadapinya gitu? Bagaimana kita harus bertindak lebih cepat kayak gitu? Dan di situ tuh kita harus memiliki keterampilan yang lebih juga dari sebelumnya gitu. Lalu mengetahui banyak jenis perilaku konsumen. Nah, seperti di sini kan tiap orang pasti memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda-beda. Karena saya menjalankan usaha ini, jadi saya tahu nih kayak orang yang ini nih dia sukanya yang pedas. Kalau saya udah pedas, tapi dia belum pedas gitu. Oh, jadi kita mengenal karakternya seperti ini. Habis itu yang ini sukanya seperti ini, yang ini maunya diduluin dulu gitu, gak mau ngantri gitu. Setiap orang kan pasti memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi karena saya membuka bisnis ini, jadi saya mengetahui setiap konsumen itu karakternya seperti apa gitu. Lalu memaksimalkan potensi dan bakat diri. Nah, di sini yang sebelumnya saya tuh orangnya pemalu gitu. Jumpa orang saya malu, saya diam-diam, saya nggak bisa punya kosakata yang banyak, saya nggak bisa ngajak orang berbicara yang lama gitu. Tapi karena dengan berjalannya waktu, saya sering setiap hari jumpa sama orang, saya ngobrol sama orang, jadi di mana-mana kayak kosakata saya itu bertambah gitu. Jadi kayak pengetahuan saya juga bertambah, ilmu yang saya dapatkan dari orang-orang yang pelanggan yang belanja ke kami juga banyak gitu. Lalu memiliki relasi yang luas, seperti yang tadi, karena banyak kita jumpai banyak orang, jadi relasi kita juga semakin luas, ilmu kita juga semakin luas, wawasan kita juga semakin bertambah. Pelaksanaan usaha. Nah, di sini pelaksanaan usaha terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada persiapan usaha, dan yang kedua pelaksanaan kegiatan usaha. Apa sih persiapan usaha itu? Persiapan usaha itu persiapan yang dilakukan sebelum kita memulai usaha. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan modal, kita harus mempersiapkan tempat, kita harus mempersiapkan bahan baku, alat-alat yang digunakan apa aja sih kayak gitu. Terus yang kedua, pelaksanaan kegiatan usaha. Ya, pelaksanaan kegiatan usaha ini yaitu kayak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan setelah kita menyelesaikan persiapan usaha yang tadi. Nah, yang pertama tuh kayak pertama kan kita harus menyiapkan mental gitu kan. Nah, selain kita harus memproduksi yang dijualkan, kita juga harus mempersiapkan target marketing. Apa sih marketingnya biar orang-orang baru tuh bisa tahu kalau kita tuh lagi jualan ini gitu. Seperti kayak bikin banner spanduk, bikin palang spanduk yang besar-besar gitu, biar dari jauh orang bisa nampak gitu. Oh, ini jualan ini toh, ini jualan ini gitu. Terus kita juga harus kayak menerima masukan-masukan dari pelanggan gitu. Misalnya kayak masukan lebih baik tuh kayak gini, itu kita harus dengerin gitu dalam pelaksanaan usaha. Lalu selanjutnya bab kedua yaitu kinerja usaha. Kinerja usaha ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada deskripsi produk. Deskripsi produk itu tuh yang seperti yang saya jual nasi goreng. Nasi goreng ini tuh sebenarnya bukan berasal dari Indonesia. Memang sekarang nasi goreng itu menjadi makanan khas Indonesia. Tapi sebenarnya nasi goreng itu tuh awal mulanya itu dari Tiongkok, yang awalnya itu karena
di suatu kerajaan di Tiongkok mereka itu tidak suka yang namanya makan makanan yang dingin. Kalau makan makanan yang kayak nasi yang dingin itu mereka nggak suka. Jadi chef atau tukang masak di Tiongkok itu memikir gimana sih biar caranya nasi ini tuh tidak terbuang kayak gitu, tapi bisa dikonsumsi lagi oleh pejabat-pejabat yang ada, raja-raja yang ada di kerajaan gitu. Jadi mereka tuh memutar otak untuk memanaskan nasi, lalu diberikan rempah-rempah dan bumbu-bumbu. Nah, dari situlah orang kerajaan banyak yang suka nasi goreng, hingga dibawa ke negeri itu semua pada tahu mengenal nasi goreng, sampai ke luar negeri, keluar kota. Nah, sampailah masuk ke Indonesia seperti itu. Lalu jenis produk yang saya jual yaitu adalah usaha kuliner gitu. Kuliner jenis nasi goreng. Sebenarnya nasi goreng itu tuh tidak hanya ada, tiap daerah tuh pasti memiliki nasi goreng yang berbeda-beda gitu. Kayak misalnya ada nasi goreng Thailand gitu, ada nasi goreng yang pakein ayam, dipakein ini gitu, toppingnya macam-macam kayak gitu kan. Nah, tapi kalau saya ini juga bisa sih, kalau mau pesan nasi goreng ayam juga ada gitu. Jadi usaha saya ini tuh termasuk ke dalam usaha jenis kuliner seperti nasi goreng. Lalu variasi produk yang saya jualkan itu ada macam, tidak hanya nasi goreng, meskipun namanya nasi goreng Uni Wisma. Memang produk utama yang kami jualkan itu memang nasi goreng, tetapi kami tidak hanya menjual nasi goreng biar konsumen tidak merasa bosan, tetapi ada banyak pilihan menu lainnya. Jadi kami juga ada jual mie nasi goreng. Mie nasi goreng ini sama seperti nasi goreng dicampur mie goreng dijadiin satu gitu. Itu tuh termasuk banyak juga loh peminatnya di nasi goreng Uni Wisma. Ini tuh banyak, termasuk menu yang best seller tuh selain nasi goreng yaitu minas. Lalu kedua ada ayam cabai hijau, ada soto ayam, ada mie kuning padang goreng, ada kuitiau goreng atau kuitiau rebus, ada bihun goreng. Selanjutnya ini ada manfaat produk. Manfaat produk itu nasi goreng yang kita tahu, asal teman-teman tahu kalau manfaat dari nasi goreng itu begitu banyak loh. Yang pertama itu ada sumber energi, lalu juga bebas kolesterol, meningkatkan mood baik, kaya akan vitamin, banyak mengandung resisten stage, mengobati disentri, menguatkan jantung dan mencegah konstipasi. Lalu apa sih kelemahan dari produk yang kami jual? Kelemahan dari produk yang kami jual ini, seperti yang kita tahu, nasi goreng atau mie atau ayam itu tuh tidak bisa bertahan lama, apalagi setelah dimasak mungkin kurang dari 1 kali 24 jam itu tuh sudah basi, sudah berair gitu. Karena makanan yang kami jual itu memang makanan yang sudah harus cepat dikonsumsi seperti itu, jadi nggak bisa tunggu dimasak sekarang untuk minggu ke depan, itu tak bisa. Lalu keunikan dari produk kami, setiap orang yang berjualan tuh pasti memiliki keunikan masing-masing gitu kan. Nah, di sini keunikannya yang pertama, kami itu menggunakan resep bumbu rempah yang dibuat oleh orang tua saya sendiri. Jadi hanya orang tua saya yang tahu resep bumbu ini. Lalu yang kedua, di mana-mana orang kan jual nasi goreng itu ada yang pagi, ada yang malam. Nah, kami kan jualannya malam. Tapi biasanya orang yang jual nasi goreng malam itu dari jam 7 dari habis maghrib itu sampai jam 10 atau sampai jam 12. Tetapi kali ini kami berbeda. Kami membuka nasi goreng dari jam 7 malam hingga jam 4 subuh. Kok sampai subuh sih? Ya karena seperti yang kita tahu ya, orang-orang kan sering tuh kebangun tengah malam lapar, sedangkan tengah malam itu yang buka paling cuma junk food, paling cuma bisa makan mie instan seperti itu kan, yang praktis beli di Alfamart atau Indomaret gitu. Tapi di sini kami juga masih jual ayam, nasi ini itu sampai jam 4 subuh, sampai stok menunya habis. Pokoknya kalau habis, pokoknya belum jam 4 kalian masih tetap lanjut kayak gitu. Jadi pelanggan-pelanggan kami juga banyak tuh di atas jam 12 ke atas itu masih banyak yang berdatangan seperti. Jadi kayak dari jauh-jauh daerah pun, kayak dari kan kami jualan di daerah Bengkong gitu. Orang-orang dari Sukajadi pun juga sering belanja ke kami gitu. Kenapa kok jauh banget? Karena mereka pengen makan nasi goreng, tapi di daerah sana itu udah pada tutup, udah nggak ada. Jadi keunikannya di kami bisa membuka itu lebih lama, di mana orang-orang jam segitu sudah tutup, tapi kami masih tetap buka.
Lalu selanjutnya dokumentasi produk. Ini tuh dokumentasi dari produk kami. Di sini ada nasi gorengnya seperti ini, bihun goreng, ada soto ayam, ada cabai hijau, ada minyak goreng yang saya bilang, lalu ada mie rebus. Aspek produksi. Aspek produksi itu yaitu cara membuat nasi goreng itu tuh sama seperti yang lain, cuman rasanya berbeda karena mungkin resep menunya yang berbeda-beda. Nah, tapi di sini kami menggunakan yang pertama itu kita harus mempersiapkan alat-alat dan bahannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita harus menghaluskan bumbu-bumbunya. Lalu kita tumis, kita siapkan minyak goreng, kita tumis, kita masukkan nasi, kecap, dan garam bumbu-bumbu lainnya. Lalu kita aduk, setelah dimasak, baru kita letakkan di piring. Lalu letakkan telurnya. Jadi sebenarnya itu udah. Aspek pemasaran dan penjualan. Untuk mengembangkan nasi goreng Uni Wisma ini, sebelum mengenal teknologi, kami itu memasarkan produk kami itu dengan banner, spanduk, dan juga dengan spanduk-spanduk yang besar seperti itu. Nah, tapi karena sekarang makin zaman tuh makin canggih, kami tuh mulai memikir, bagaimana sih caranya biar produk kita tuh bisa dipasarkan dan penjualan kita tuh tetap harus bertambah kayak gitu. Jadi kami mendaftarkan resto kami nasi goreng Wisma pada aplikasi GoFood dan juga GrabFood. Jadi bisa lebih praktis juga dan bisa menjangkau lebih luas juga gitu. Terus kami juga sempat menyewa beberapa selebgram datang untuk mempromosikan jualan kami. Jadi kayak followersnya yang para selebgram yang punya followers banyak itu jadi mengenal nasi goreng Wisma gitu. Kalau mereka tertarik, mereka bisa datang mengunjungi resto kami. Aspek keuangan. Nah, di sini ada penerimaan kas. Diperkirakan nasi goreng Uni Wisma ini sehari bisa habis sekitar 75 porsi dengan harga 10.000 per porsinya. Jadi kira-kira pendapatannya itu 750.000. Lalu kalau untuk ayam itu kira-kira bisa menghabiskan 20 sampai 25 potong ayam gitu per harinya. Yang harga satunya itu sama sekaligus nasi, cabai dan lain-lain itu tuh 18.000 per porsinya. Jadi diperkirakan sehari nasi goreng Uni Wisma kira-kira bisa mendapatkan satu omset sebesar 1.200.000 per harinya. Biaya variabel ini tuh yaitu bahan baku yang harus dipersiapkan setiap harinya. Di antaranya ada beras, ada telur, ada ayam, ada stokom, dan lain sebagainya. Beras yang kita butuhkan itu kurang lebih sekitar 10 kilo per hari. Jadi kira-kira biaya variabel yang dikeluarkan per harinya itu sekitar 660.000. Itu kalau misalnya biayanya juga kan kadang kayak harga telur itu kan suka naik, suka turun kayak gitu. Jadi kira-kira kan sekitar 660.000 per hari. Lalu biaya tetap. Nah, biaya tetap ini yang setiap tahunnya pasti sama gitu. Itu seperti biaya tenaga kerja, sewa toko, sewa listrik atau air itu kira-kira diperkirakan sekitar 3.750.000 per bulan. Harga pokok penjualan atau HPP. Ini tuh yang terdiri harga HPP-nya dari sekian semua yang dijumlahkan dan dikurangkan itu sekitar 21.510.000 per bulan. Lalu break even point atau BEP itu tuh diperkirakan total pendapatan kotor, total biaya dan semuanya. Kira nasi goreng Uni Wisma jika menjual kurang lebih 10 kilo beras itu akan mendapatkan total keuntungan sebesar 415.000 per hari. Aspek teknologi. Nah, aspek teknologi di sini kan kami mendaftar menggunakan GoFood dan GrabFood. Nah, orang GoFood itu memberikan kayak mesinnya itu berwarna biru itu yang diberi nama tuh Gobis, namanya mesin Gobis. Mesin Gobis ini berfungsi untuk membantu kami dalam menjualkan, misalnya driver Gojeknya datang gitu. Itu tuh nanti kayak
pemberitahuan notifikasi kalau misalnya ada orderan baru dan ada driver masuk itu tuh ada melalui mesin itu gitu. Mesin itu juga banyak gitu manfaatnya, banyak gunanya. Terus juga bisa mengeluarkan stroke, bisa kayak membantu pelanggan-pelanggannya manual, misalnya mau bayar pakai GoPay itu bisa juga, atau mau pasang promo-promo lebih praktis itu pakai mesin itu juga bisa gitu. Jadi mesin GoBiz ini, jadi teknologi yang kami gunakan yang sebelumnya kami tidak menggunakan itu karena kami mengikuti join dengan resto kami itu join dengan Gojek, Gobi, mendaftarkan resto kami ke GoFood, itu kami jadinya menggunakan teknologi yang membantu pekerjaan kami jadi terasa lebih ringan gitu, jadi terasa lebih mudah gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab ketiga, yaitu mitra kerjasama. Nah, dalam mitra kerjasama ini itu kan kita pasti ada upaya dan kendala yang terjadi gitu kan. Memang sih semua itu pasti tidak berjalan dengan lancar-lancar terus, pasti semuanya itu ada masalah, ada kendala gitu. Jadi beberapa kendala yang sering dihadapi dalam bekerja sama dengan mitra Gojek ini, yaitu dalam aplikasi Gojek ini terkadang suka nggak kurang update gitu, kayak responnya tuh lebih lama gitu. Misalnya kayak kami udah pasang menunya promonya sekarang, tapi di aplikasi pelanggan customer itu tuh belum ada gitu menunya. Terus juga kalau misalnya kayak resto kami sudah buka seharusnya, tetapi di pelanggan belum gitu. Jadi itu tuh kayak menghambat kami dalam berjualan, yang seharusnya orang mau order jadinya tutup gitu. Jadi orang nggak jadi order padahal sebenarnya buka, itu kendala. Bab keempat yaitu kesan dan pengalaman. Apa sih kesan dan pengalaman yang saya dapatkan dari mengikuti dari mengerjakan project based learning ini dengan saya berwirausaha? Yaitu yang memang sebenarnya ya banyak kesan dan pengalaman yang saya dapatkan, jujur, karena menjalankan menjalankan usaha itu tidak mudah gitu. Jadi di sini saya mengetahui banyak mengenai aplikasi-aplikasi untuk membuat promosi penjualan seperti Canva dan Emoji, yang sebelumnya saya belum tahu aplikasi promosi itu seperti Canva dan Emoji ini saya belum tahu, tapi karena adanya tugas ini jadi saya mengetahui dan saya belajar mengenai aplikasi-aplikasi baru. Dan terus sekarang saya juga udah mulai lumayan mahir mengoperasikannya. Lalu pengalaman yang dapat saya ambil selanjutnya yaitu sekarang saya jadi memiliki pembukuan kas. Nah sebelumnya itu nasi goreng Uni Wisma ini tidak mencatat apapun, merincikan setiap hari itu pengeluarannya berapa, setiap hari itu harus membayar apa aja gitu. Jadi kayak uang pribadi keluarga saya, uang dari ayah saya gitu, sama uang hasil penjualan dari mama saya itu tuh bergabung. Jadi kita tuh nggak tahu gitu memisah-misahkannya. Tapi karena adanya tugas ini, jadi saya mulai, harus kayak gini loh, kita tuh harus rinci nyatatnya, kita tuh harus seperti ini gitu. Jadi banyak hal ilmu yang saya dapatkan dalam mengerjakan project based learning ini, itu tuh sangat membantu usaha saya dalam untuk bisa lebih mudah dan lebih berkembang pastinya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan kurang, karena semuanya kesempurnaan itu adalah milik Allah dan kehilapan itu adalah milik Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.